cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kita sudah dengan hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah apa sih perfect dan sebagainya. Kita akan lihat profil sebentar tentang program perfect SMK. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia industri mengalami perubahan besar. Banyak industri terpaksa tutup, efisiensi tenaga kerja meningkat, dan kesempatan kerja semakin terbatas. Lulusan SMK yang selama ini dipersiapkan untuk langsung bekerja, kini menghadapi tantangan baru, yaitu kurangnya keterserapan pekerjaan di dunia industri. Menjawab tantangan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang PPSMK membuat suatu inovasi menghadirkan Perfect SMK adalah program entrepreneur vokasi kreativitas terpadu siswa SMK, di mana kegiatan itu berupa pelatihan, kewirausahaan berbasis praktek, bimbingan usaha, inkubasi produk, dan pemasaran digital yang terintegrasi dengan pembelajaran vokasi. Tujuan dari program Perfect SMK membekali siswa SMK dengan mindset dan keterampilan wirausaha, mendorong kemandirian finansial setelah lulus, menyiapkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan produktif. Target ketercapaian Perfect SMK: 4.000 siswa SMK piloting, 200 usaha mini terbentuk, 30% siswa melanjutkan usaha pasca kelulusan. Terbentuknya komunitas wirausaha muda SMK. Rencana implementasi program Perfect SMK. Penandatanganan kerjasama dan penyusunan kurikulum dengan perguruan tinggi mitra ITS Surabaya. Sosialisasi dan rekrutmen peserta. Pelatihan intensif dan mentoring. Inkubasi bisnis mini dan pendampingan. Pameran usaha siswa dan evaluasi program. Strategi pelaksanaan Perfect SMK. Upgrading trainer atau fasilitator sekolah. Pelatihan kewirausahaan dengan kurikulum yang disesuaikan potensi kearifan lokal. Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan UMKM. Magang dan studi lapangan. Etalase produk dan demo day. Dampak yang diharapkan dari program Perfect SMK. Lulusan SMK
menjadi pencipta lapangan kerja. Menurunnya angka pengangguran lulusan SMK. Meningkatnya ekonomi lokal melalui UMKM baru. Terciptanya budaya wirausaha di lingkungan sekolah. Lulusan SMK di bidang agribisnis baik pertanian, perikanan, maupun peternakan memiliki peluang yang sangat besar untuk berwirausaha. Namun wirausaha di era transformasi sosial dan ekonomi saat ini bukanlah hal yang mudah karena menuntut adaptasi terhadap teknologi, pasar, dan perilaku konsumen. Program Perfect yang diinisiasi oleh PPSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan solusi nyata untuk membekali siswa siap berwirausaha. SMKN 1 Tulungagung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas hadirnya program ini. Kami mendukung penuh program visioner dan berdampak nyata ini demi melahirkan wirausahawan muda yang berdaya saing tinggi dan turut serta mewujudkan swasembada pangan nasional. Kami sangat menyambut baik program Perfect yang digagas atau diinisiasi oleh Ibu Kabid SMK yaitu Ibu Ani Saulina. Program Perfect ini sejalan dengan visi SMK di Indonesia yang mana diharapkan seluruh alumni SMK di Indonesia ini mampu berwirausaha, mampu bekerja di dunia kerja atau industri, dan mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan Perfect ini diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan khususnya dari alumni SMK. Dan kami sangat berharap program Perfect ini dapat diimplementasikan oleh seluruh SMK khususnya di SMK Jawa Timur. Dan harapan kami tentu saja melalui program Perfect ini diharapkan alumni SMK khususnya SMK Jawa Timur mampu berwirausaha. Siswa Perfect SMK juga didukung dengan aplikasi yang berisi berbagai informasi seputar dunia usaha, mulai dari marketplace produk, lowongan pekerjaan, hingga portfolio digital. Sehingga siswa benar-benar siap menangkap berbagai peluang yang datang. Perfect SMK bukan hanya pelatihan, tetapi gerakan perubahan. Mari kolaborasi wujudkan siswa SMK yang mandiri dan produktif. Wirausaha bukan pilihan terakhir, tapi langkah awal menuju kemandirian. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Baik, terima kasih eh, atas pemutaran video profil Perfect SMK. Berikutnya saya persilahkan Ibu Dr. Ani Saulina MSI untuk menyampaikan pengantar sekaligus membuka kick off program Perfect SMK di Jawa Timur ini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Pak Fajar. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati teman-teman dari ICS yang membantu dan bekerja sama kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya hadir walaupun hadir secara online. Yang kami hormati teman-teman yang ada di bidang PPSMK, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat sehingga kita boleh bersama-sama dalam rangka menghadiri dalam rangka kegiatan persiapan program unggulan yang menjadi program unggulan bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait program entrepreneur vokasi kreatif terpadu siswa SMK atau Perfect SMK. Bapak Ibu yang kami hormati,
program ini mungkin bukan karena program yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa setiap lembaga ataupun bidang UPT harus mempunyai satu inovasi. Jadi program ini berawal dari tahun 2024 ketika saya pertama kali menjabat sebagai Kepala Bidang PPSMK, di mana misi atau visi dari SMK itu ya mengarah pada 3, BMW adalah bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Kalau kita melihat dari data kita bahwa anak-anak kita yang melanjutkan di bekerja di industri belum semuanya diterima ataupun bekerja di industri. Begitu juga untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Tidak semua lulusan SMK juga ke perguruan tinggi. Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu selalu mendengar bahwa lulusan SMK adalah penyumbang tertinggi dari pengangguran. Hal ini yang menjadikan kami di bidang SMK menjadi agak harus mengevaluasi diri, mengapa statement itu berada di SMK. Kalau kita melihat bahwa anak-anak SMK kita, kalau kita lihat adalah anak-anak yang hebat. Ini terbukti waktu kita melaksanakan kegiatan Expo dan Expos tahun 2024. Bagaimana anak-anak SMK luar biasa hebat dapat menciptakan apapun pekerjaan yang ada di mereka. Itu tergantung kita bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita untuk lebih mereka berkreatif, berinovasi. Sehingga muncullah gagasan dari bidang SMK, satu inovasi yang mewadahi anak-anak kita, lulusan SMK, baik itu yang mereka belum mendapat kesempatan untuk bekerja di industri atau dunia usaha, ataupun dunia kerja, dan yang tidak melanjutkan di perguruan tinggi. Sehingga kita memberikan wadah pada anak-anak kita ingin berwirausaha. Tentunya berwirausaha tidak sekedar berwirausaha, tetapi berwirausaha ini sebagai peluang bekerja mereka untuk mendapatkan penghasilan untuk kehidupan, melanjutkan kehidupan selanjutnya. Sehingga ini menjadi tantangan kami di bidang SMK untuk memberikan wadah ataupun tempat mengarahkan kepada anak-anak kita untuk mereka bisa menjadi wirausahawan yang hebat, menjadikan mereka bos-bos yang bukan menjadi pekerja di bawah, tetapi menjadi bos, memiliki perusahaan sendiri. Sehingga kami bekerja sama dengan di ITS dalam hal ini untuk mendampingi kami agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang kami harapkan khususnya di bidang SMK. Terus terang Bapak Ibu, saya tergerak hal ini mungkin karena waktu kami di bidang SMA, dulu kami menciptakan ataupun bekerja sama juga dengan teman-teman ITS terkait double track. Tetapi kali ini kami di SMK bukan sekedar memberikan mereka satu pengetahuan hanya sekedarnya, tetapi ini benar-benar untuk menciptakan lapangan pekerjaan di kehidupan mereka. Dan kami berharap dengan program unggulan ini dapat menggeser bahwa SMK sebagai sebagai penyumbang pengangguran terbesar ini dapat tergeser dengan adanya program ini. Sehingga Bapak Ibu, kami menyampaikan selamat kepada 80 lembaga SMK negeri yang akan mendapatkan program ini. Dan tentunya Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan komitmen kepada 80 lembaga penerima program unggulan ini benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk terus untuk mengembangkan program unggulan bagi di SMK ini. Dan tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus sampai program ini menghasilkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Tentunya dukungan kepala sekolah beserta jajarannya sangat kami butuhkan. Sehingga Bapak Ibu, kami memilih 80 ini lembaga, kami anggap 80 lembaga ini dapat menjalankan program unggulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena menunjuk dari 80 ini, kami bersama ITS benar-benar memilih sekolah yang kami anggap punya komitmen besar
untuk mengembangkan program unggulan Perfect SMK ini. Sehingga pada hari ini adalah merupakan pengantar awal dari kita untuk bagaimana kita akan menjalankan program ini dengan keseriusan dan menjadikan program ini menjadi satu unggulan di bidang SMK umumnya dan dinas pendidikan pada khususnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nantinya kalau komitmen ini kami sangat tunggu karena ini merupakan awal. Tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah kami mohon untuk tentunya dengan program ini kita berkomitmen apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang dibutuhkan tolong disukupi semuanya. Kalau panjenengan Bapak Ibu merasa kesulitan boleh berkomunikasi dengan kami di bidang SMK sehingga program unggulan dari bidang SMK ini dapat terwujud dengan baik dan tentunya mengurangi pengangguran yang ada di Jawa Timur khususnya. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami akan mengikuti di sini dan kepada Bapak Fajar dan Pak Arya, kami mohon Pak program ini menjadi awal hari ini tentunya kita akan bekerja bersama-sama sehingga mewujudkan program ini menjadi terbaik ataupun menjadi salah satu program unggulan di Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi kami mohon keseriusan, kami mohon komitmen dari 80 lembaga ini untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan ini. Jadi sekali lagi program ini bukan karena ada lomba ataupun kebijakan kepala dinas untuk punya inovasi, tetapi sebelum ada kebijakan tersebut program ini sudah kami rancang dengan baik sehingga ada dukungan dari sumber dana dari APBD juga teranggarkan di bidang SMK. Itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada 80 lembaga mendapatkan program unggulan entrepreneur vokasi kreatif terpadu siswa SMK Perfect SMK di tahun 2025. Kami sangat menanti atau kerjasamanya untuk suksesnya program unggulan dari bidang SMK ini. Karena ini merupakan awal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kick off dan pra-OTOT Perfect SMK tahun 2025 kita nyatakan dimulai. Semoga Tuhan selalu meridhoi kita dan menjadikan program unggulan ini menuntaskan anak-anak kita khususnya lulusan SMK agar mereka mempunyai peluang untuk dapat berkembang dan untuk dapat berwirausaha. Bukan sekali lagi bukan menjadi pekerja di bawah tetapi menjadi bos dan memiliki perusahaan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kabid BPSMK. Berikutnya perlu kita ketahui bersama, jadi dari sekitar 350 pendaftar SMK, Bapak Ibu sekalian yang istilahnya bisa lanjut atau dipilih, yaitu adalah ada 80 SMK piloting untuk melaksanakan perfect di tahun 2025. Semoga amanah ini bisa dikerjakan dengan semangat dan mendapatkan alumni-alumni entrepreneur unggul dan makmur. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Arya Yudi Wijaya sebagai perwakilan dari ITS untuk menyampaikan apa aja yang harus dipersiapkan menjelang TOT atau upgrading fasilitator atau coaching dari program Perfect SMK ini dan kemudian bagaimana cara untuk misalnya adalah menggunakan platform aplikasi pendukung Perfect SMK. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Apakah suara saya bisa didengarkan? Sudah Pak, jelas sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kabid BPSMK, Ibu Dr. Anda Ani Saulina, MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK beserta
pendamping dan fasilitator atau koordinator program Perfect SMK di sekolah masing-masing. Mohon izin saya akan share screen untuk paparan materi persiapan TOT yang rencananya akan digelar jika tidak ada perubahan adalah 6 sampai 7 Agustus 2025 di Surabaya. Apakah materi saya sudah terlihat, Pak Fajar? Mohon untuk di slideshow, Pak. Sudah terlihat. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Jadi program ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kabit adalah mengurangi potensi lulusan SMK yang tidak atau belum terserap pada industri. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, SMK memang dipersiapkan untuk kerja dan yang utama itu adalah diserap pada industri. Namun perkembangan zaman saat ini, perkembangan situasi ekonomi dan seterusnya ketidakterserapan siswa SMK pada industri ini menjadi salah satu gunung es ya, puncak gunung es yang semakin lama semakin membesar sehingga SMK dicap menjadi penyumbang terbanyak pengangguran. Padahal mungkin data itu perlu diperdebatkan, tapi kita tidak menutup mata Bapak Ibu bahwa baik SMK atau institusi atau pendidikan yang lain itu juga harus kita antisipasi atau kita minimalkan potensi pengangguran ketika mereka lulus dan belum mampu atau belum bisa untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya. Jadi mereka yang bekerja di industri ataupun mereka siswa SMK yang awalnya dipersiapkan kerja tapi mereka ingin berkemampuan untuk kuliah itu bukan menjadi PR, Bapak Ibu. Yang menjadi PR ini adalah siswa-siswa yang ketika lulus SMK ini belum terserap kerja di industri maupun belum kuliah. Sehingga kita perlukan jaring pengaman ketika mereka sekolah. Ini bagaimana ketika mereka lulus ini sudah memiliki skill, khususnya skill kewirausahaan melalui program Perfect SMK. Kalau untuk skill keterampilan, saya yakin SMK ini adalah sekolah kejuruan, artinya mereka sudah diberikan skill atau kemampuan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing atau skill bekerja. Gitu. Ini visi dan misi Perfect SMK, mengurangi potensi pengangguran dari lulusan SMK yang tidak terserap pada industri, kemudian membekali kemampuan wirausaha dan keterampilan digital melalui program pelatihan integrasi sehingga siswa SMK diharapkan mampu berwirausaha. Ketentuan untuk Perfect SMK ini Bapak Ibu sekalian dilaksanakan di luar jam pelajaran, kemudian dilaksanakan selama 100 jam pelatihan dalam 2 semester, dimulai kelas 10 semester kedua, kemudian nanti diupayakan diselenggarakan dalam bentuk rombel, di mana satu rombel terdiri atas 24 hingga 30 siswa, dan satu rombel dibagi dalam 6 kelompok rintisan usaha, atau disebut atau disingkat KRU, ya, kelompok rintisan usaha. Satu kelompok rintisan usaha terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Artinya kalau ada 6 kelompok rintisan usaha dalam satu rombel ada 30 siswa, berarti satu kelompok isinya adalah 5 siswa. Tentunya kompetensi ataupun kurikulum kewirausahaan sudah umum. Bapak Ibu, kita sudah ketahui bahkan di SMK mestinya juga sudah ada materi mengenai kewirausahaan. Namun yang perlu kita tekankan pada Perfect SMK ini adalah gerakan, Bapak Ibu ya. Gerakan itu program gerakan bagaimana kita menggiatkan atau memprogramkan wirausaha ini tidak hanya sebagai teori tapi sampai nanti membentuk unit usaha mini yang mana ini nanti akan kita salah satunya kita beauty contestkan Bapak Ibu, mana omset usaha dari kelompok rintisan usaha yang memiliki omset terbesar, sehingga ini akan memacu siswa bagaimana cara meng-create produk hingga sampai memasarkan, sampai mengelola usaha, sampai untuk melakukan scale up usaha.
Jadi di sini titik tekannya adalah pada gerakan praktek berwirausaha. Nah, strategi untuk kurikulum Perfect SMK sendiri ada 5S, nanti akan dipaparkan secara detail pada saat TOT, Training of Trainers, yang nanti akan diikuti oleh satu sekolah, 2 guru fasilitator atau trainer, yang nantinya akan melatih kewirausahaan di sekolah sesuai dengan kurikulum Perfect SMK. 5S, S yang pertama adalah siap, artinya membangun mindset wirausaha kepada setiap peserta Perfect SMK untuk melakukan atau berwirausaha. Jadi artinya mulai dari konsep wirausaha, kemudian mental wirausaha kita siapkan di tahap awal. Kemudian tahap yang kedua adalah seleksi. Artinya di sini mulai menseleksi produk apa, produk barang atau jasa apa yang bisa dijadikan komoditas wirausaha. Tentunya di sini ada proses brainstorming, pembuatan bisnis model canvas, dan seterusnya, sehingga bisa diputuskan bahwa, oh saya atau satu kelompok rintisan usaha ini bisa melakukan atau akan menjual produk barang atau jasa apa. Apakah harus sesuai dengan keterampilan atau jurusan? Disarankan iya. Tapi topik kita adalah wirausaha. Nanti bisa sesuai ataupun tidak. Yang penting ini nanti bisa membuat namanya kelompok rintisan usaha dan menghasilkan produk sehingga bisa melakukan transaksi. Kemudian standarisasi usaha. Setiap usaha pasti ada standar, misalkan buka. Kalau kue kering itu harus mengurus izin apa saja. Kemudian kalau usaha jasa, misalkan laundry, apa saja yang harus diurus. Jadi standarisasi ini harus kita berikan ke seluruh peserta. Sehingga nanti ketika produk ini dijual kepada masyarakat, ini sudah standar. Artinya bukan produk yang misalkan kue dibeli kok apa namanya belum lama kok sudah tengik, misalkan seperti itu, atau jasa potong rambut, barbershop, atau jasa laundry misalkan. Ya, ini kok standar packagingnya kok tidak sama dengan laundry pada umumnya. Nah, itu nanti pada tahap standarisasi. Kemudian showcase. Showcase itu adalah tempat untuk menampilkan ataupun membranding produk kita. Jadi kita harus mengajarkan atau melatih siswa-siswa baik itu di sekolah ataupun nanti showcase digital yang dilakukan melalui marketplace oleh siswa-siswa kita untuk menampilkan produk-produk yang akan dijual oleh para peserta. Yang kemudian yang berikutnya adalah scaling. Jadi scaling di sini adalah atau scale up, peningkatan kapasitas usaha. Jika sudah beromset, maka bagaimana agar terjadi repeat order atau pembelian kembali oleh para customer sehingga produk kita akan berkembang. Nanti kelak ketika mereka lulus sudah tidak, ketika dilakukan studi tracer, kita tidak khawatir lagi. Oh, SMK sekarang bukan lagi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Karena di Jawa Timur kita punya Perfect SMK yang belum terserap di industri ataupun yang belum berkuliah, ini sudah diselamatkan melalui jaring pengaman yang namanya Perfect SMK. Ketika lulus, mereka sudah punya wirausaha mini yang mampu menghidupi atau membuat mereka menjadi mandiri. Bahkan dengan usaha-usaha ini, mereka barangkali yang belum kepikiran untuk kuliah bisa melakukan kuliah. Itu. Agenda Perfect SMK kita lakukan hari ini adalah kick off. Mohon maaf kemarin draft untuk agenda barangkali ada sedikit penyesuaian ketika kita bertemu di Surabaya karena kaitannya adalah masalah administrasi dan lain-lain, penyusunan materi dan lain-lain, terutama masalah aspek administrasi. Bapak Ibu kita pinginnya semuanya berjalan secara lancar dan aman. Jadi aspek administrasi antara ITS dengan Dinas Pendidikan kita benahi termasuk kurikulum sehingga
kita lakukan reschedule untuk kick off dan TOT dilaksanakan hari ini. Kemudian training of trainer fasilitator, kita sebutnya fasilitator atau trainer Bapak Ibu ya. Itu nanti insya Allah jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan 6 sampai 7 Agustus 2025 di Surabaya. Sehingga Bapak Ibu nanti harus mengisi aplikasi yang akan kami tampilkan atau aplikasi lanjutan yang dulu waktu kita ketemu di Surabaya, karena nanti dasar undangan akan kami ambilkan dari aplikasi admin.perfectsmk.id. Baik itu di tahap awal sampai nanti tahap evaluasi semuanya menggunakan aplikasi itu. Kemudian pengembangan atau praktek atau pelatihan di sekolah ini mulai hari ini atau mulai pekan ini jika mulai dilakukan selama siswanya sudah ada bisa, namun alangkah baiknya dipersiapkan dahulu sehingga nanti 8 Oktober seluruh materi yang diajarkan pada TOT atau kurikulumnya itu nanti bisa tersampaikan ke siswa. Kalau misalkan sebelum TOT mau mulai silahkan, yang penting adalah pengenalan perfect, pembukaan, sosialisasi, dan lain-lain itu kan sudah bisa dilakukan sebagai presensi atau kehadiran dari kegiatan perfect. Kemudian demo D, kita nanti akan lakukan acara ajang showcase dan apresiasi bagi usaha-usaha yang sudah bisa berdampak pada apa pada kewirausahaan. Di program Perfect ini akan kita undang di Surabaya untuk melakukan demo day dan pameran serta sekaligus apresiasi. Jika tidak ada perubahan dilaksanakan 12 November 2025. Baik, untuk pengelolaan Perfect SMK bisa dibuka di halaman admin.perfectsmk.id. Untuk username dan password sudah dibagikan pada saat acara di Surabaya, di mana username-nya itu adalah SMK masing-masing. Ada yang A- untuk admin, ada K- yang untuk kepala sekolah, passwordnya secara defaultnya 05 kali kalau belum login sama sekali. Namun saya cek hampir sudah semuanya mengisi profil, namun untuk siswa dan trainer belum mengisi. Banyak yang belum mengisi, sebagian besar belum mengisi. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan mengisi profil sekolah yang ada di menu tersebut. Kemudian yang penting adalah tambah trainer, kemudian mengisi peserta. Ketentuan pengisian, satu sekolah, 2 rombel, dan 2 trainer. Jadi satu rombel ini diisi oleh 1 trainer atau fasilitator. Biodata trainer dilengkapi untuk diundang pada acara TOT Perfect SMK yang sesuai rencana akan dilaksanakan tanggal 6 hingga 7 Agustus 2025. Nanti undangannya akan kita ambil dari pengisian biodata Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu rombel terdiri dari 30 siswa atau peserta, sekarang istilahnya murid ya, jadi 30 murid. Kemudian satu rombel dibagi dalam 6 kelompok rintisan usaha. Satu kelompok rintisan usaha ini terdiri dari 5 murid atau 5 peserta. Ini yang penting, nomor 5, barangkali nanti ada pertanyaan. Sebelum bertanya, ini kami jelaskan bahwa satu rombel diperbolehkan berasal dari berbagai jurusan. Jadi setelah kami analisis dari siswa yang telah mengisi atau sekolah yang telah mengisi, ya ini kami apa? Kami simpulkan bahwa satu rombel ini diperbolehkan dari berbagai jurusan. Justru ini akan sharing. Sharing, satunya skill untuk pembawaan produk, satunya skill untuk pengelolaan, dan seterusnya. Sehingga outputnya itu adalah satu kelompok rintisan usaha ini adalah memiliki satu produk, minimal satu produk yang nanti bisa dijadikan sebagai praktek wirausahanya. Jadi boleh kolaborasi antar jurusan. Karena ini hari Senin, Bapak Ibu, kami beri waktu 1 pekan hari kerja ya
Jadi 5 hari kerja, nanti mohon dilengkapi paling lambat Jumat 25 Juli 2025, sehingga pekan depan undangan bisa kita luncurkan ke masing-masing sekolah untuk menghadiri TOT di Surabaya. Demikian sekilas materi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan nanti akan dipandu oleh Pak Fajar di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Arya. Untuk sesi berikutnya itu adalah saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting ini kalau ada pertanyaan atau pendapat atau apa yang disampaikan silahkan untuk ah, apa raise hand kemudian unmute device atau alatnya. Berikutnya bisa disampaikan pertanyaan dengan terlebih dahulu mengenalkan diri, nama, dan asal sekolah. Saya persilahkan langsung aja saya buka sesi pertama untuk pertanyaannya. Ini ada Ibu Imamah dari SMKN 1 Omben. Saya persilahkan Ibu, monggo. Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid dan juga Bapak Arya dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Siwa Timur. Alhamdulillah kami bersyukur Bapak ini terpilih di SMK Negeri 1 Omben satu-satunya di Sampang Bapak. Mohon petunjuk dan juga respon dari Bapak Arya tadi adalah dari satu kelas atau satu rombel terdiri dari 5 atau 6 murid untuk satu kelompok menyiapkan suatu kewirausahaan atau inovasi seperti itu Bapak. Yang kami tanyakan, kalau misalnya dalam satu rombel itu terdiri dari 5 kelompok atau 5 kelompok atau 4 kelompok, apakah nanti di situ inovasi ataupun di situ adalah berbeda Bapak antara kelompok satu dengan yang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaksanaan TOT, apakah ini nanti kepala sekolah yang hadir ataukah dari trainernya atau dari fasilitatornya begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya buka 3 pertanyaannya. Saudara Bapak Nur Muhammad Fadli, saya persilahkan. Pak Nur Muhammad bisa di-unmute device-nya, kemudian disampaikan pertanyaannya. Baik, kalau belum ada, ini yang raise hand dari SMKN 3 Probolinggo. Saya persilahkan. Mas Fajar, kalau passwordnya lupa gimana? Menghubungi siapa? Password kemarin dari Surabaya itu kayaknya lupa, tidak tersimpan. Gimana? Tanya ke siapa? Baik, jadi password untuk aplikasinya lupa ya, nanti akan dijelaskan ya. Oke Pak, nambah lagi Pak. Itu tadi kan katakan bahwa kelas 10 gitu. Berarti ini nanti 2 rombel itu berarti semuanya kelas 10 atau boleh di kelas 11 seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, untuk peserta ya kelas berapa? Saya catat dulu. Oke, untuk sesi pertama silakan 1 pertanyaan lagi Pak Muhammad Fadli. Sudah siap? Monggo. Siap, Pak. Mau izin apa terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar jelas sekali. Monggo silakan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi perlu kami sampaikan, Pak, bahwa kami sebelumnya sudah pernah mengisikan data siswa kami. Waktu itu masih dibagi 3 kelompok, Pak. Jadi ada 3 kelompok kewirausahaan, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 30 siswa. Nah, sementara di siswa kami itu ada yang terdata dari kelas 12 yang saat ini mereka sedang melaksanakan PKL di luar sekolah. Nah, misalnya nanti kami ganti dengan data siswa yang lain, kira-kira bisa tidak, Pak, untuk yang mereka yang sedang melaksanakan PKL itu? Baik. Itu saja, terima kasih. Jadi untuk pembaruan untuk updating data siswa ya. Ya.
Betul, Pak. Baik, Pak Arya, saya persilahkan ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah dari SMKN Omben ya. Itu adalah mengenai kelompok rintisan usaha dan TOT siapa yang hadir. Berikutnya adalah SMKN 3 itu adalah passwordnya lupa bagaimana dan siapa pesertanya. Monggo silakan Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Yang pertama dari Bu Imamah SMK 1 Omben. Ya betul Bu, satu rombel itu 30 siswa maksimum. Kalau minimumnya 24 siswa. Prinsipnya dalam satu rombel nanti ada 6 kelompok, namanya KRU, kelompok rintisan usaha. Jadi nanti mengenai produknya boleh berbeda-beda. Jadi kita fokusnya adalah pembinaan bisnis atau kewirausahaannya. Masalah produk satu kelompok dengan kelompok lainnya, satunya buka barangkali, satunya jasa laundry barangkali, karena kalau perhotelan itu kan ada macam-macam ya. Misalkan yang jurusan perhotelan itu boleh. Ya, jadi satu label itu bisa bermacam-macam topik wirausahanya atau produk wirausahanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berangkat siapa pada 6 sampai 7 Agustus nanti. Untuk tahap pertama ini yang berangkat adalah fasilitator atau trainer. Jadi kami nyebutnya fasilitator atau trainer. Ya, 2 orang satu sekolah. Jadi nanti dilengkapi biodatanya pada link yang saya materikan tadi. Ini materinya habis ini saya share ya, yang update ya untuk linknya. Nah di admin.perfectsmk.id. Nah, nanti untuk kepala sekolah dan koordinator program, insya Allah di tahap berikutnya akan kita undang. Ya, karena dulu kan sudah kita undang pada saat acara di Surabaya. Ini giliran siapa? Fasilitator atau trainer untuk fokusnya pada pembahasan kurikulum dan metode pengajaran. Yang bisa dijadikan siapa? Yang bisa dijadikan adalah mereka-mereka yang pertama yang memiliki awareness atau pengetahuan atau mungkin memang guru kewirausahaan. Yang kedua mampu mengoperasikan komputer atau perangkat IT. Jadi prioritas utamanya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi guru yang memiliki wawasan tentang kewirausahaan atau mungkin bahkan pelaku ya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengoperasikan perangkat TIK. Nah, nanti mohon dipilihkan itu. Yang kemarin hadir di Surabaya sebagai koordinator nanti boleh. Barangkali memang beliau yang berkompeten, boleh. Nanti berarti koordinatornya akan kita switch gitu ya. Jadi karena ini sifatnya draft yang kemarin di Surabaya, boleh dilakukan penyesuaian semuanya. Kemudian dari SMK 3 Probolinggo, apa kabar Bu Atim? Kita ketemu kembali di SMK 3 Probolinggo saat ini. Nah, ini untuk kelas 10 prioritasnya Bu. Prioritas di 2 kelas atau 2 rombel itu untuk kelas 10. Kalau kelas 10 memang sudah tidak ada, diizinkan kelas 11. Karena nanti harapannya kita akan panen ketika mereka masuk kelas 11, sudah memiliki produk-produk gitu ya. Sehingga nanti ketika nanti lulus sudah jalan usahanya. Tapi kalau kelas 11 juga boleh. Ya, boleh. Tapi kalau kelas 12 ini jangan. Karena mereka fokusnya adalah untuk di kelulusan, sudah prakerin dan lain-lain. Jadi prioritasnya adalah kelas 10, kemudian kelas 10 jika memang sudah habis atau memang disurvei oleh sekolah, nanti saya mau melanjutkan kuliah. Nah, itu berarti bisa diberikan ke kelas 12. Kemudian untuk password lupa nanti saya chat, akan kami kasih nomornya admin. Sementara ini Mas Adit untuk membantu Bapak Ibu untuk reset password, nanti saya kirimkan di kolom chat. Kemudian Pak Fadli dari SMK 3 Bondowoso, terima kasih sudah mengisikan Pak. Jadi saya cek SMK 3 ini sudah mengisikan. Boleh Pak kalau siswa ganti, bahkan kemarin kan kami sarankan untuk mengisi 3 rombel. Ya, sekarang sesuai dengan
administrasi, menyesuaikan dengan administrasi yang kita sepakati antara ITS dengan dinas untuk optimasi piloting. Ini karena masih tahap piloting ya, nggak usah besar-besar dulu, satu sekolah dua rombel, sehingga nanti mohon diseleksi kembali. Yang akan kita ambil adalah rombel pertama atau rombel kedua, rombel ketiga kita jadikan cadangan. Jadi, tapi kalau rombel tiga rombel tapi ada yang kelas 3, nah mohon kelas 3 ini fokus diarahkan untuk ke kelulusan atau prakerin mereka, sehingga bisa dirubah datanya atau disesuaikan untuk kelas 10. Jika memang kelas 10 sudah tidak ada, boleh kelas 11, dan boleh multi jurusan. Jadi satu rombel, bahkan satu kelompok rintisan usaha itu boleh satu boleh berbagai jurusan. Jadi prinsipnya satu kelompok rintisan usaha nanti adalah tim ya, tim yang akan berwirausaha bersama. Nanti ada kelompok ketuanya ataupun CEO-nya kalau dalam usaha, nanti ada eh, anggota-anggotanya yang akan bekerja sama atau berupaya untuk melakukan praktek kewirausahaan. Kurang lebih itu Pak, mungkin ada tambahan, monggo Pak Fajar. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin tadi Pak Arya menyebut kelas 10, eh, itu kelas 10 yang pada saat pendaftaran ya. Jadi rata-rata mungkin sekarang kalau sudah naik kelas ya kelas 11 ya. Jadi sudah kelas 11. Nah, nanti kalau masih katakanlah dari jatah yang ada masih ada peluang ya bisa mengkader katakanlah yang lebih bawah lagi. Oke, baik. Saya buka untuk sesi kedua. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan. Ada lagi? Monggo silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini ada juga ini pertanyaan melalui kolom chat ya dari Ibu Ayu Endal. Tuh izin bertanya. eh, Satu sekolah terdiri dari berapa rombel? Eh, Nah, mungkin tadi sudah disampaikan ya. Setelah mendapatkan pendalaman, kemudian untuk piloting ini diputuskan yaitu satu sekolah dua rombel. Kalau yang sudah mendaftar di tiga rombel nanti bisa diseleksi lagi siapa yang betul-betul katakanlah punya minat dan juga niat ya untuk membuka usaha. Semoga ini menjadi awal yang bagus untuk memulai karir dan kemandirian siswa. Baik, ini ada satu yang raise hand. Silahkan Pak Suyitno dari SMKN 1 Turen. Bisa di-unmute, kemudian disampaikan pertanyaannya. Monggo. Terima kasih Bapak. Suara saya bisa dengar ya? Sudah jelas Pak, Oke. monggo silakan. Terima kasih. Ngapunten Bapak, ini bagaimana dengan karena kami sedang mengajukan juga untuk proyek yang di Direktorat PKK itu Pak, walaupun ini untuk tahap 1 nggak kepanggil gitu ya. Seandainya di sekolah itu ada siswanya yang masuk dalam kelompok wirausaha, apakah nama-nama kelompok itu bisa double dimasukkan di program Perfect, Pak? Jadi kelompok yang sama gitu ya, dia juga masuk di program PKK Direktorat, di satu sisi dia juga apakah bisa juga masuk di kelas Perfect ini. Begitu Pak, terima kasih. Baik, ya. Kemudian yang kedua tadi saya lihat raise hand Ibu Latifah ya. Monggo silakan dari SMKN 3 Pamekasan. Terima kasih, Bapak. Saya ingin menanyakan untuk program ini, mohon maaf takutnya saya tadi kurang menyimak gitu ya. Pelaksanaannya itu 1 tahun ya, Pak ya. Kemudian untuk pelaksanaannya hari apa? Terima kasih. Oke, baik untuk pelaksanaan. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Baik, belum ada. Saya persilahkan Pak Arya, yaitu adalah
kepesertaan para siswa jika itu diterima juga di program PKK untuk Direktorat Pusat, apakah siswa yang bersangkutan bisa mengikuti dua-dua program sama-sama kewirausahaan. Kemudian yang kedua itu adalah Ibu Latifah, untuk pelaksanaan di sekolah itu adalah hari apa? Silahkan Pak Arya. Ya, baik Pak Hajar, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mengenai siswa apakah boleh ikut dua program, diprioritaskan untuk yang belum terdaftar pada BKK. Namun jika memang siswanya terbatas, nah nanti baru dipersilahkan yang sudah mengikuti program tersebut untuk mengikuti Perfect, karena ini sama-sama program kewirausahaan, satunya dari pemerintah pusat, satunya dari pemerintah provinsi. Jadi titik tekannya karena program PKK juga terbatas ya untuk siswanya, nah nanti diprioritaskan yang belum mendapat dulu Bapak. Nanti kalau misalkan terpaksa ya dipersilahkan. Jadi nanti mendapatkan atau mengikuti dua program, mungkin nanti titik tekannya agak berbeda antara yang di provinsi dengan yang di nasional. Kemudian untuk pertanyaan dari SMK 3 Pamekasan, betul kita startnya mulai apa? Kita melaksanakan selama 1 tahun, tapi karena ini tahun pertama ya memang di awal-awal kita banyak melakukan FGD antara ITS dengan Dinas untuk penyusunan kurikulum dan lain-lain. Jadi mulainya itu sebenarnya adalah kegiatan kita di Batu waktu ada acara sosialisasi apa LKS ya di Batu itu, program ini sudah sebenarnya sudah berjalan walaupun secara secara tertulis itu mulai di Juni seperti itu. Tapi sebenarnya program ini di tahun 2025 ini sudah kita mulai sejak waktu sosialisasi LKS di Batu, kemudian dilanjutkan acara di Surabaya kemarin waktu pengisian biodata dan lain-lain. Dan nanti program ini akan berakhir di Desember 2025 dengan TOT yang akan dilaksanakan Agustus. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam pelajaran ataupun nanti dilakukan juga, boleh dilakukan juga secara perpaduan antara offline dengan online ataupun sinkronus asinkronus. Nanti akan kita sediakan platform untuk Bapak Ibu mengajar, penugasan dan lain-lain untuk pelatihan ini bisa berjalan secara efektif. Jadi tidak harus online, nanti bisa hibrid antara offline di luar jam pelajaran ataupun nanti bisa materi, tugas dan lain-lain bisa di-share melalui aplikasi yang kita sediakan untuk sinkronus maupun asinkronus. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya buka satu sesi lagi. Ini Pak Muslim dari SMKN 2 Ngawi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Fajar, Pak Arya. Dulu ketemu di Double Track, Ayun, Ponorogo, dan di Wadungan. Oh ya. Dan sekarang ada di SMK. Izin bertanya, tadi agenda Perfect ini, tadi saya mendapatkan apa share-sharean untuk ikut Zoom meeting tadi jam 9 lebih 30 sekian. Untuk mengikuti, jadi mendesak dan darurat katanya tadi Bu kasih. Terus kalau melihat dari agenda Perfect ini, sosialisasi tanggal 10 Februari, kemudian pendaftaran, pengumuman, penyusunan, terus kick off hari ini. Eh, saya juga baru tahu terkait dengan ini, apakah saya ditunjuk ini memang benar atau salah? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. SMK 2 Ngawi. Terima kasih. Baik. Eh, Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Arya tadi, jadi sosialisasinya itu sudah sejak di Malang ya, pada saat penjelasan tentang LKS, kemudian dibuka pendaftaran, diantaranya ada sekitar hampir 300-an
SMKN yang mendaftar, kemudian diseleksi, baru kemudian yang terpilih diundang di SMKN 6 Surabaya. Jadi kalau Bapak diundang di SMKN 2 Ngawi, ini berarti ya mestinya sudah terdata, jadi sudah terseleksi. Jadi bisa dilanjutkan. Oke, mungkin Siap, lebih jelas siap. Pak Arya ada yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Pak Muslim. Selamat berjumpa kembali, Pak. Kita di sini adalah tim fasilitator dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi TS ini memang oleh Bapak Kepala Dinas ini dimintai berkolaborasi untuk sebagai tim fasilitator program-program unggulan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kemarin ketemu di program yang lain, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di Perfect SMK dengan peran masing-masing. Siap, siap. Nah, yang terkait dengan pertanyaan Pak Muslim tadi, saya lihat memang SMK 2 Ngawi itu diundang Pak waktu acara di Surabaya kemarin dan saya lihat memang belum mengisi. Nanti mohon diisi untuk Siap. Excel-nya, untuk username sama password ini nanti saya share ya. Kalau belum dibuka sama sekali berarti menggunakan password yang default. Untuk alamatnya itu nanti saya share ulang juga di admin.perfect smk.id. Jadi nanti mohon dilengkapi mulai dari profil sekolah, trainer sama siswa. Yang utama ini adalah trainer dahulu. Nanti siswa dengan ketentuan seperti yang di PPT nanti bisa dilengkapi. Ngoten, Pak. Terima Siap, kasih. siap, siap. Ini. Baik, ini ada satu titipan pertanyaan Pak Arya dari SMKN 1 Panji. Mohon izin apakah setelah tahap showcase dan apresiasi akan ada feedback lanjutan terhadap usaha yang sudah dibuat? Ya, mungkin sedikit menjawab Bapak Ibu sekalian ya. Di tahapan akhir dari program Perfect itu ada scaling ya. Scaling itu adalah memperbesar atau melonsing usahanya menjadi usaha yang legal dan bisa melayani masyarakat. Jadi pasti akan ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Ya dengan scaling ini adalah ditambah modal usahanya, diharapkan bisa menjadi lebih besar. Nah, ini adalah nanti akan dikompetisi baik itu di tahapan showcase maupun di tahapan apresiasi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan produk maupun para siswanya atau bisa juga jasa atau layanan yang akan diperkenalkan sehingga menjadi usaha dari entrepreneur-entrepreneur hasil dari siswa SMK vokasi ini. Baik, dengan demikian tuntas sudah acara kick off kita pagi hari ini. Kita akan ketemu kembali di dalam TOT, Upgrading Trainer Fasilitator Program Perfect 2025. Akhirnya saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Halo, Waalaikumsalam. Pak Fajar sebentar. Oh ya ya maaf Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini Bapak Ibu, kami informasikan di 80 lembaga ini kita SK-kan Kepala Dinas sebagai penerima program unggulan Perfect SMK. Nanti ada SK Kepala Dinasnya Bapak Ibu. Ini dalam proses. Jadi karena kenapa SK belum kami berikan, kami masih menunggu. Kemarin kita menyeleksi bersama setelah kick off Perfect SMK ini nanti kita akan buat. Nanti kalau waktu ada pertemuan, kami akan bagikan SK Kepala Dinas sebagai penerima program unggulan dari bidang SMK. Itu aja Pak Fajar, untuk agar tidak ada keraguan 80 lembaga ini menerima program unggulan ini. Oh, baik, jadi dokumen resmi legalitasnya akan segera dibuatkan ya sehingga supaya tidak ada keraguan sekolah Bapak Ibu sekalian dipilih menjadi piloting program Perfect SMK di tahun 2025. Sekali lagi saya akhiri acara webinar meeting kick off
pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam beraktivitas. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Terima Kabit, kasih, Bu Bapak Kabit, Ibu. Pak Dalam Fajar. beberapa tahun terakhir, dunia industri mengalami perubahan besar. Banyak industri terpaksa tutup, efisiensi tenaga kerja meningkat, dan kesempatan kerja semakin terbatas. Menjawab tantangan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang PPSMK menghadirkan Perfect SMK adalah program entrepreneur vokasi kreativitas terpadu siswa SMK. Perfect SMK bukan hanya pelatihan, tetapi gerakan perubahan. Mari kolaborasi wujudkan siswa SMK yang mandiri dan produktif. Wirausaha bukan pilihan terakhir, tapi langkah awal menuju kemandirian. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara.